Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khaliq dan Al-Khallaq artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan. Penyebutan dua nama ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Hasyr ayat ke-24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Dan di surat Az-Zumar ayat ke-62 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada dua, Allah dan makhluk ciptaannya. Semua selain Allah adalah makhluknya. Tidak ada zat yang ketiga. Cuma ada dua, Allah sang pencipta dan makhluk ciptaannya. Semua selain dia adalah makhluk ciptaannya yang berada di bawah kekuasaannya, yang tunduk kepadanya, tidak bisa keluar dari apa yang telah dia tetapkan. Ini arti Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu apapun itu, termasuk semua yang disembah selain Allah, adalah makhluk ciptaannya. Nabi Isa alaihi salam disembah oleh umat Nasrani, adalah makhluk ciptaan Allah. Uzair, orang saleh yang disembah oleh Yahudi, adalah makhluk ciptaan Allah, dan seterusnya. Sedangkan penyebutan nama Al-Khallaq disebutkan dalam dua ayat. Pertama di surat Al-Hijr ayat 86. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Dan di surat Yasin ayat 81, wa huwal khallaqul alim. Dan dialah Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ada hikmah disebutkan bersamaan antara nama Allah Al-Khallaq yang Maha Menciptakan dan Al-Alim yang Maha Mengetahui, karena yang Maha Pencipta pastilah yang Maha Mengetahui, dan Dia mengetahui semua yang Dia ciptakan secara detail. Sehingga ada sebuah kisah tentang seorang ateis yang ingin menyesatkan manusia. Lalu dia mengatakan, saya juga bisa mencipta. Gimana caranya? Dia pun mengambil daging busuk, kemudian dia biarkan berhari-hari sampai muncul berbagai macam belatung menggerogoti daging tersebut. Lalu dia mengatakan, ini buktinya, saya menciptakan belatung-belatung tersebut dari daging busuk. Maka seseorang kemudian bertanya kepadanya, dan belatung-belatung itu berapa jumlahnya? Kemudian yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa? Ternyata dia nggak bisa menjawab. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui semua yang Dia ciptakan, berapa jumlahnya, apa jenis kelaminnya, apa warnanya, semua secara detail. Jadi ini hikmah disebutkan bersamaan antara Allah yang Maha Pencipta dan Allah Maha Berilmu. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik, kata al-khalqu, penciptaan, di dalam bahasa Arab dan juga disebutkan dalam Al-Quran, itu mengandung dua makna. Makna yang pertama khusus bagi Allah, sedangkan yang kedua tidak khusus bagi Allah. Makna yang pertama adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, maka ini khusus milik Allah, atau hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha mampu melakukannya. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sebelumnya tidak ada sama sekali. Yang Maha mampu menciptakannya hanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluk adalah sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Hanya Allah yang maha mampu mengadakannya. Oleh karena itu di surat Al-Qamar ayat ke-49 Allah Azza wa Jalla menegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan di surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maka Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia yang menakdirkannya. Ini makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua adalah sekedar menyusun kembali atau merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada. Maka ini mampu dilakukan oleh makhluk. Contoh, makhluk disebut menciptakan pesawat. Apakah pesawat itu sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali? Sudah ada. Sudah ada besi, sudah ada tembaga. Semua yang merangkai pesawat itu adalah sesuatu yang tadinya sudah ada. Manusia hanya merubah bentuk menjadi pesawat. Manusia disebut menciptakan mobil. Maka mobil itu sesuatu yang tadinya sudah ada dalam bentuk lain, dalam bentuk besi, ada plastiknya, ada tembaga dan lain-lain, kemudian dirangkai menjadi mobil. Jadi bedakan antara dua makna mencipta ini. Oleh karena itu orang-orang yang membuat patung di surat Al-Ankabut ayat ke-17 Allah mengatakan wa takhluquna ifka, dan kamu membuat patung-patung itu, maka itu suatu kebohongan atau suatu dosa, yaitu dosa syirik. Jadi mereka membuat patung, Al-Quran menyebut mereka menciptakan. Tetapi patung itu bukan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, melainkan sudah ada batu, cuma mereka rubah bentuk jadi patung. Atau sudah ada kayu berasal dari pepohonan, kemudian mereka rubah bentuknya menjadi patung. Inilah yang bisa dilakukan manusia. Oleh karena itu jangan heran kalau di surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Maka ayat ini menunjukkan ada pencipta selain Allah, namun bukan berarti dia bisa mencipta seperti Allah. Yang dia lakukan hanyalah merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu pun yang dapat melakukannya secara lebih baik hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menegaskan dialah sebaik-baiknya pencipta. Sedangkan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali menjadi ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang meyakini ada selain Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada, itu termasuk syirik, yaitu syirik dalam rububiyah. Karena al-khalqu yang menciptakan termasuk sifat Allah sebagai Rabb. Berarti itu sifat rububiyah, yaitu keimanan kita kepada Allah sebagai Rabb. Maka kita pun meyakini hanya Dia yang mampu menciptakan, yaitu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Fatir ayat ketiga, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Maksud ayat ini bukan bertanya minta jawaban, tapi bertanya untuk mengingkari bahwa tidak ada pencipta selain Allah, karena Allah mengingkari keberadaan pencipta selain Allah. Bahkan
Allah Subhanahu wa ta'ala menantang makhluk. Kalau mereka ragu dengan kekuasaan Allah, kalau mereka masih juga menyembah kepada selain Allah, maka Allah menantang makhluk untuk menciptakan seperti yang Allah ciptakan, atau sekedar menunjukkan apa yang diciptakan oleh yang mereka sembah selain Allah. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat ke-11, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain dia. Balidh zalimuna fi dhalalim mubin, bahkan orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Begitu pula dalam surat Al-Hajj ayat 73-74. Ayat ini adalah sebuah perumpamaan untuk mengajak manusia berpikir, hanya Allah yang mampu mencipta, maka hanya Dia yang berhak disembah. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu untuk melakukannya. Jemaah sekalian, lalat itu adalah makhluk yang sangat kecil, namun dia adalah sesuatu yang tadinya sama sekali tidak ada. Kemudian Allah lah yang menciptakannya. Maka Allah menantang manusia untuk menciptakannya, atau semua yang mereka sembah selain Allah, meskipun mereka bersatu, mereka tidak akan sanggup menciptakan walau hanya seekor lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu, dan bahkan patung-patung yang mereka sembah itu, andai lalat merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya dari lalat itu. Dha'fa talibu wal matlub, lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ayat ini di dalamnya terkandung tantangan bagi semua yang menyembah kepada selain Allah. Coba kalau mereka bisa menciptakan seekor lalat, meskipun mereka bersatu, seluruh orang-orang yang paling pintar sekalipun di muka bumi ini, semua ilmuwan, andai mereka bersatu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Belum lagi berbagai macam keajaiban yang terkandung pada ciptaan Allah itu. Itu sesuatu yang rumit. Contohnya mas sekalian, pada lalat itu Rasulullah SAW pernah mengabarkan, jika lalat hinggap di minuman seorang dari kalian, celupkan lalat itu, benamkan dia lebih ke dalam, kemudian setelah itu dibuang, lalu silahkan kalau mau minum airnya. Kenapa? Karena ketika dia hinggap, dia melepaskan racunnya dari satu sayapnya. Ketika kita mencelupnya, dia pun melepaskan penawarnya. Ini sebuah penciptaan yang rumit. Dari seekor lalat kecil mengandung racun, mengandung penawarnya juga. Ini menunjukkan luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita meneliti bagaimana keajaiban penciptaan Allah, pasti kita akan dapatkan di situ keagungan dan kebesaran Allah. Dan pasti kita yakin makhluk seluruhnya tidak mampu mencipta. Kalau begitu jemaah sekalian, apa hasilnya? Dari keimanan kita hanya Allah yang maha mampu mencipta, maka kita harus yakin
hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga kita murnikan semua ibadah kita hanya untuknya, dan tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Kemudian jemaah sekalian, Syekh juga mengingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu karena ada hikmah, bukan untuk main-main atau suatu kesia-siaan, melainkan semuanya mengandung hikmah. Apapun yang Allah ciptakan, walaupun kita lihat makhluk itu buruk, makhluk yang paling buruk iblis, tapi Allah tidak ciptakan dia tanpa hikmah. Banyak hikmah di balik penciptaan iblis. Ada iblis, berarti ada jihad untuk melawan iblis dan para pengikutnya. Ada dakwah, ada sabar, dan masih banyak lagi hikmah yang lain. Apapun yang Allah ciptakan pasti mengandung hikmah. Hanya saja hikmah itu terkadang kita ketahui, terkadang belum kita ketahui. Namun jangan sekali-kali kita merasa, buat apa diciptakan ini, buat apa diciptakan itu, seakan-akan sia-sia. Na'udzubillah. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari juga, di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha hikmah. Maka semua yang Allah ciptakan mengandung hikmah, bukan sekedar main-main, bukan untuk sekedar kesia-siaan. Di surat Al-Anbiya ayat ke-16 Allah menegaskan, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main, atau cuma untuk main-main saja, nggak ada tujuan. Begitu pula penciptaan manusia. Dan ini termasuk pandangan orang kafir terhadap kehidupan, yaitu mereka memandang kehidupan ini cuma untuk main-main, bersenang-senang, mati habis perkara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu main-main, sia-sia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini dua pandangan orang-orang kafir terhadap kehidupan. Yang pertama, kehidupan itu hanyalah permainan, bersenang-senang. Oleh karena itu mereka hidup seperti hewan, bahkan mereka lebih buruk, lebih hina daripada hewan. Sebagaimana firman Allah, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan. Mereka lebih tersesat daripada hewan. Mereka lebih hina daripada hewan. Sehingga Allah juga mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Manusia yang tadinya Allah muliakan dengan diberi akal fikiran dan diberi kesempurnaan dalam penciptaan, bisa menjadi makhluk yang paling hina apabila dia melakukan dosa terbesar, yaitu melakukan dosa syirik. Begitu pula Allah tegaskan, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka makan seperti hewan-hewan makan, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Pandangan mereka yang kedua, manusia tidak akan dibangkitkan kembali. Maka Allah membantah mereka, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, bukan minta jawaban. Maka Allah kemudian menegaskan, fata'alallahu al-malikul haq. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Maksudnya maha tinggi dari perbuatan rendah itu. Kalau Allah menciptakan kita main-main, sia-sia, hidup untuk bersenang-senang saja, kemudian mati dan gak ada pertanggungjawaban, maka itu perbuatan yang rendah, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menegaskan, fata'alallahul malikul haq.
maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kehidupan yang rendah, yang tidak memiliki nilai tatkala seorang hamba tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Karena yang dimaksud dengan kesia-siaan dan main-main berarti tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Sebagaimana penafsiran Imam Syafi'i rahimahullah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyudraka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan, kemudian mereka sia-sia, hidup tanpa makna? Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha. Maksudnya, hidup sia-sia itu mereka tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka kehidupan tanpa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah kehidupan seperti hewan. Wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti hewan makan, maka neraka adalah tempat kembali mereka. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kemudian Allah tegaskan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb, pemilik arsy yang mulia. Kemudian jemaah sekalian, lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk? Maka ketahuilah, hikmah yang terbesar itu ada dua. Yang pertama, agar makhluk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, mereka mengenal Allah, kemudian menjadi keyakinan mereka terhadap Allah, sehingga mereka memiliki keimanan dan pengagungan kepada Allah. Dan ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sekedar mengenal Allah, ini sudah bisa menjadi pahala bagi kita. Beda dengan jamaah sekalian, ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya ilmu-ilmu dunia. Kalau kita belajar ilmu bisnis misalkan, kita mengenal cara berbisnis, kita nggak dapat pahala, tidak dapat dosa juga. Namun sekedar mengenal Allah, kita dapat pahala. Tapi dengan syarat, itu menjadi keyakinan dan keimanan kita, sehingga muncul dalam hati kita pengagungan kepada Allah. Ini tujuan Allah menciptakan makhluk yang pertama. Yang kedua, agar makhluk menyembahnya. Dalil yang pertama kata Syekh, surat At-Talaq ayat ke-12. Dalil yang menunjukkan Allah menciptakan makhluk agar makhluk mengenalnya. Sekali lagi, makna pengenalan di sini bukan sekedar tahu, tetapi menjadi keimanan, pengagungan kepada Allah dan ketundukan kepadanya. Kalau cuma sekedar tahu saja, nggak ada gunanya jika tidak melahirkan keimanan dan pengagungan serta ketundukan. Dalam surat At-Talaq ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal dengannya, yaitu 7 juga. Yatanazzalul amru bainahunna. Kemudian keputusan Allah turun di antaranya, yaitu di antara langit-langit tersebut yang berasal dari atas langit yang ke-7. Segala sesuatu Allah putuskan, Allah takdirkan di atas langit, lalu Allah turunkan untuk terjadi sesuai dengan kehendaknya. Untuk apa? Semua itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini dalil tujuan Allah menciptakan segala sesuatu agar kita mengenalnya sebagai yang maha kuasa lagi maha berilmu. Dalil yang kedua yang menunjukkan Allah menciptakan kita untuk ibadah,
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Ad-Dzariyat ayat ke-56. Inilah jemaah sekalian, dua hikmah terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Pertama, agar dia dikenal sebagai yang maha kuasa, lagi maha berilmu, maka kita pun tunduk kepadanya. Yang kedua, agar kita menyembahnya. Dan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Maka maksud menyembah Allah adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, disertai dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Maka kita pun menjauhi semua bentuk syirik, semua bentuk peribadahan kepada selainnya. Sebagaimana juga di surat Al-Baqarah ayat ke-5 Allah menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-dina, dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah, hunafa, dalam keadaan mereka menjauhi syirik. Jadi perintah ibadah mencakup 3 perintah. Pertama, menyembah kepada Allah. Yang kedua, memurnikan penyembahan itu hanya untuk Allah semata. Yang ketiga, menjauhi syirik. Berarti orang yang menyembah Allah tapi tidak memurnikan ibadah itu hanya untuknya, atau belum menjauhi dosa syirik, dia belum merealisasikan ibadah. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrik jahiliyah, yang kemudian Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Subhanallah jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah itu memiliki keunikan. Di antara keunikan mereka, mereka meyakini sifat-sifat rububiyah Allah. Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur seluruh makhluk. Keunikan yang kedua, mereka juga masih menyembah Allah. Jangan kita mengira mereka tidak menyembah Allah. Makanya mereka memuliakan Ka'bah, sehingga Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena ingin memalingkan mereka ke gereja supaya masuk Nasrani. Jadi mereka beriman Allah pencipta, pemberi rezeki, penguasa alam semesta. Mereka juga masih menyembah Allah. Lalu kenapa mereka masih disebut musyrik kafir? Karena mereka juga menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, di surat Yusuf ayat 106 Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Jemaah sekalian, di sini ada faidah. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrik ketika Rasulullah SAW diutus, musyrik Arab dan musyrik Quraisy secara khusus, sebagai orang-orang yang masih punya keimanan. Maka ini sekaligus jawaban terhadap syubhat yang mungkin antum lihat di internet tapi gak usah dicari, karena kalau kena syubhat bisa jadi gak keluar dari kepala kita. Jadi ada satu syubhat, inilah bantahannya. Syubhat itu ingin memalingkan manusia dari dakwah tauhid, dari dakwah para ulama ahli sunnati wal jamaah yang hakiki, yang mereka berikan penamaan-penamaan yang mereka anggap buruk, seperti penamaan Wahabi dan lain-lain. Mereka bilang, kalian mengatakan orang-orang musyrik punya iman,
yaitu iman terhadap rububiyah. Sampai kalian pun mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih beriman daripada umat Islam. Ini syubhatnya. Gimana menjawab syubhat ini? Pertama perlu kita ingatkan terlebih dahulu, dalam ucapan ini ada kandungan kedustaan, karena para ulama ahli sunnah tidak pernah mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab imannya lebih baik daripada umat Islam. Itu hanya kesimpulan mereka. Tetapi para ulama ahli sunnah mengatakan imannya Abu Jahal dan Abu Lahab lebih baik dari satu sisi dari sebagian orang musyrik, meskipun orang musyrik ini mengaku muslim. Kenapa kita mengatakan keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih baik dari sebagian orang musyrik hari ini? Maka inilah jawaban yang kedua. Allah sendiri yang mengatakan mereka masih punya sisi keimanan. Dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka juga berbuat syirik. Perhatikan apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min imanihim idza qila lahum, di antara keimanan mereka, keimanan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik jahiliyah, apabila dikatakan kepada mereka man khalaqas samaa wa man khalaqal arda, siapakah yang menciptakan langit dan siapakah yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung, qalu Allah, mereka akan menjawab Allah. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, ada yang meyakini ada seseorang bisa menciptakan gunung hanya dengan menendang perahu. Gunung apa namanya itu? Tangkuban perahu. Dan itu subhanallah, pernah saya ingatkan ya, ada di buku bahasa Indonesia di kurikulum SD. Memang bukan buku sejarah, tapi buku bahasa Indonesia. Hati-hati, ini merusak akidah anak-anak kita. Kalau ada orang muslim hari ini meyakini ada yang bisa menciptakan gunung selain Allah, maka dia lebih parah daripada orang musyrik jahiliyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna surat Yusuf 106, mereka masih punya keimanan. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan gunung-gunung, mereka akan jawab Allah. Wahum musyrikun, bersamaan dengan itu mereka juga berbuat syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah. Bukan mereka meyakini ada selain Allah yang menciptakan, tidak. Begitu pula kata Ikrimah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, tentang makna surat Yusuf ayat 106. Tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Allah. Kamu tanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Fadzaka imanuhum billah, maka itulah keimanan mereka kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan mereka punya keimanan. Wahum ya'buduna ghairahu, namun bersamaan dengan itu mereka menyembah kepada selainnya, itulah syirik mereka. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka sholat untuk mengagungkan selain Allah, dan lain-lain. Ini jawaban yang kedua terhadap syubhat. Jadi yang mengatakan mereka punya keimanan adalah Allah subhanahu wa ta'ala.